Halo Besti, kali ini Nabila sudah berada di kota Malang, salah satu kota yang syarat akan sejarah. Malang merupakan kota yang baru berkembang setelah datangnya kolonial Belanda. Bangunan dan letak kota Malang didesain oleh orang Belanda bernama Herman Thomas Karsten. Banyak peninggalan-peninggalan bangunan Belanda yang sampai kini bisa kita nikmati, seperti keberadaan balai kota, stasiun Malang, kayu tangan, serta gereja yang didirikan pada tahun 90-an. Ngomongin soal tahun 90-an, ada loh kuliner legendaris Malang dari tahun 90-an sampai sekarang yang masih eksis dan ramai. Penasaran gak Besti apa kulinernya? Yuk ikutin perjalanan Nabila di Food Taste. Misi Bu. Mbak, pakai nasi apa sodok? Nasi. Nasi, soto daging apa jeroan Mbak? Soto dagingnya satu sama jeroannya satu. Jeroannya bisa campur kan ya Bu ya? Campur babat, usus, Iya. ikut jeroan. Iya. Kalau tambah lauk monggo niki Pak lauknya. Ada babat, paru, sampai pilih monggo. Pilih sendiri kalau tambahan. Ini usus, paru, jantung, babat. Yang lain-lainnya habis. Oh ini aja Bu. Ya. Saya tunggu di atas ya Bu ya? Ya, nanti ada. Oke, makasih Bu. Sejak tahun 90. Awal mula dulu bapak keliling. Terus pelanggan tidak sabar, akhirnya datang gitu. Akhirnya mangkal di depan warung sini. Setelah itu buat tenda kecil. Akhirnya pelanggan lebih banyak, buat gubuk kecil gitu. Lebih banyak lagi pelanggan, bangun agak besar gitu. Awal mulanya dari Mbah, ingin nerusin aja gitu. Prosesnya ya bumbu dijaga biar tidak berubah gitu. Cuman soto kambing aja menunya. Nanti takutnya lebih ribet, lebih fokus ke soto kambing aja. Itu bedanya cuman dari tangan aja. Kalau soto kambing ya sama aja soto kambing. Proses masak daging ngerebusnya 4 jam sampai 5 jam. Kalau hari-hari weekend bisa 2 kambing. Waktu pandemi ada kesulitan. Pelanggan tinggal 1/4. Cuman yang sip pagi libur. Cuman yang sip sore aja dulu ya diajarin. Buat bumbu ikut membantu. Sekolah sambil membantu. Ya sambil lihat-lihat gitu aja. Sambil lihat pasti bisa. Dari pelanggan minta dipertahankan pakai kayu bakar biar rasa lebih khas gitu.
Halo Besti, jadi sekarang aku udah ada di tempat soto kambing Pak Tosim ya. Dan salah satu kuliner yang cukup terkenal juga di Malang. Dan aku udah pesen nih 2 porsi, ada soto kambing full daging sama soto kambing jeroan. Dan kalau dari segi tampilan ya, ini tuh udah lengkap banget, ada koyanya, ada daun bawang, terus juga ada kecambahnya. Dan sama juga sih 2 porsi ini. Dan kalau kalian pengen soto kambing, ini tuh dimulai dari harga 12.000 aja. Jadi cukup worth it kalau kalian pengen nyobain soto kambing. Nah, aku mau langsung cobain soto kambing full dagingnya ya, Besti. Kalau dari segi rasa ya, ini tuh rempahnya berasa banget, terus koyaknya juga berpengaruh ke si sotonya. Karena proses pembuatannya ini memakan waktu 4 jam ya di kayu bakar, jadi emang aromanya dari segi rasanya emang kuat banget. Terus aku mau cobain yang si soto jeroannya ini. Ini udah ada babatnya, ada usus, ada limpa, ada jantung, dan lumayan lengkap ya Besti. Tapi kalau kalian nggak suka jeroan, itu juga bisa request ke ibunya untuk nggak usah dipakein jeroan yang kalian nggak suka. Kalau yang si jeroannya ini, dia tuh nggak alot gitu loh Besti, jadi lumayan bisa dimakan gitu. Dan untuk dagingnya juga empuk, nggak yang bau kambing. Jadi kalau kalian nggak terlalu suka makan soto kambing yang terlalu bau kambing, ini worth it banget buat kalian cobain di soto kambing Pak Tosim. Oke. Kalau dari segi rasa, terus secara keseluruhan porsi, tampilan, aku kasih rating untuk soto daging ini 8/10. Dan si jeroannya ini karena aku ngerasa kalau ini tuh empuk banget, jadi aku kasih 8,5/10. Jadi kalau kalian lagi kuliner di Malang, bisa cobain soto kambing Pak Tosim. Nah Besti, aku udah ngabisin soto kambing dari Pak Tosim. Kira-kira kuliner apa lagi ya yang harus aku cobain? Jangan kemana-mana karena balik lagi bareng aku di Food Taste. Suka fotografi dan ingin upgrade kamera terbaru? Apakah kalian pernah mengalami masalah ini? Produk tidak bisa dicoba. Ingin membeli online tapi takut ditipu? Atau takut menjual kamera lama tapi dihargai murah? Hal ini tentu membuat kalian frustasi. Ke Ngalam Store aja, banyak barang display yang bisa dicoba. Ngalam Store adalah toko kamera terpercaya dan bergaransi resmi. Mau cek harga? Gampang, tinggal buka aja www.ngalamstore.com. Dengan harga terupdate, sistem pembayaran juga mudah karena sudah terhubung dengan bank-bank besar di Indonesia. Dan kalian juga bisa membeli kamera dengan kredit cicilan 0% dengan syarat dan ketentuan yang sangat mudah. Oh ya, kalian juga bisa sewa kamera, lensa, serta perlengkapan fotografi dan videografi loh. Ayo order di Ngalam Store mulai sekarang, ada promo gratis ongkir loh. Ngalam Store, memenuhi kebutuhan gaya hidup digital Anda. Begitu banyak keberagaman wisata, salah satunya kampung yang mengusung suasana tempo dulu. Heritage kayu tangan memiliki peninggalan sejarah, bangunan, kuliner, serta sosial budaya masyarakatnya. Diresmikannya kampung ini menjadi salah satu ikon kota Malang, membuat bangkitnya potensi perekonomian warga sekitar seperti di sektor kuliner. Misi Ibu. Iya Ini buka kan ya?
Bukan Mbak, Soalnya tadi saya keliling-keliling sekitar kayu tangan terus kayak cari yang seger-seger gitu. Ibunya jual saya jual dawet ireng, sama cenil, lupis, sama ongol-ongol, sama klepon, sama ketan bubuk. wah banyak ya. Kalau gitu saya pesen ini aja deh, dawet irengnya 1 sama kleponnya 1. Silakan Mbak, Oke, makasih Ibu. monggo masuk di dalam. Iya. Dulu di tahun 2018 itu Mbak, berdiri Kampung Heritage. Sebelumnya saya itu memang membuat jajanan pasar ya Mbak ya, selain dawet. Terus kok kepikiran, ada yang ngasih saran juga, Mbak dikembangkan Mbak, buat apa gitu Mbak, buat menu apa lagi. Terus coba kalau dawet, ya udah dawet gak apa-apa. Tapi di sini banyak loh Mbak dawet ijo-ijo atau putih. Saya pakai dawet ireng aja. Tapi ya itu bahan-bahannya untuk pewarnanya memang agak sulit. Jadi saya nyarinya di desa Mbak untuk membuat dawet ireng tersebut. Itulah mulai saya kepikiran untuk membuat dawet ireng dan menjualnya. Jajanannya tetap ada, ini lupis, saut, klepon, ketan bubuk, orok-orok itu ada. Terus ditambah dawet ireng. Nah, kenapa kok jadi omah dawet ireng? Nah, itu karena yang lebih sering saya tunjukkan adalah dawet irengnya. Dari segalanya itu yang paling mudah membuat dawet. yang paling membedakan tuh ya pewarnanya. Nah, kalau dari tepung kayak saya pakai tepung beras, mungkin di luar juga pakai tepung beras, tapi saya nggak pakai campuran sih, itu aja. Proses pembuatan dawet itu kan cairan air hitamnya, air pewarnanya itu biasanya direndam dulu Mbak, dibiarkan, terus nanti diambil airnya, dimasukkan di bahan-bahannya, diaduk, terus nanti di kompornya itu dikasih panci ya Mbak ya, pancinya itu dikasih air yang warna hitam juga, jangan terlalu banyak, supaya nanti ditunggu panas, terus dimasukin supaya gak lama-lama untuk membuat dawetnya, terus dicetak. Kalau usia itu dari 25 ke atas. Kalau untuk anak-anak itu ada, tapi kan nggak semuanya suka gitu kan Mbak ya. Soalnya kan jajan-jajan di luar juga banyak. Kalau untuk usia-usia remaja itu juga jarang, karena mereka mungkin nggak ada edukasi juga untuk ke dawet, lebih milih minuman lain gitu kan ya. Kita juga mengadakan edukasi kayak gitu kan Mbak, lewat online atau lewat ya nanti kalau ada orang yang kesini atau apa, kita kasih juga edukasi kayak gitu. Ya dibantu, ya sih bantu suami yang pastinya gitu. Terus dibantu sama teman-teman dari Pok Darwis juga. Salah satunya ya mereka yang mengusungkan rumah, Mbak buatkan ini namanya Omah Dawet Ireng aja ya, kayak gitu. Kalau suami kan pasti Mbak, ya tak dukung gitu. Salah satunya ya mereka mau membantu pernak-perniknya juga. Kadang ada wisatawan kan pastinya di sini dikunjungi juga Mbak. Halo Besti, nah jadi dawet ireng sama kleponnya udah ada di depan aku nih. Dan aku udah gak sabar buat cobain karena kelihatannya tuh menarik dan enak banget. Aku mau cobain menu dawet irengnya terlebih dahulu karena ini tuh jadi salah satu menu utama di Omah Dawet Ireng ini. Nah kayak sama ya, kayak namanya dawet ireng, tampilannya juga santannya itu menyesuaikan sama si dawetnya. Mau langsung cobain rasanya dulu nih Besti. Kalau dari si dawetnya ini ya Besti, ini tuh rasanya chewy banget. Dan perpaduan si santannya itu ada gurih, terus ada manis dari si gula merahnya. Dan kalau untuk harganya sendiri, ini satu porsi itu kamu bisa beli seharga 5.000, jadi worth it banget sama komposisi dari porsinya.
pas banget. Dan ini juga bisa kamu makan pas siang-siang atau menjelang sore karena seger banget. Dan untuk isian dawetnya sendiri itu banyak banget Besti. Jadi pas kalian makan itu bakal kerasa puas banget. Nah tadi aku udah nyobain dawet irengnya, sekarang aku mau nyobain si kleponnya nih Besti. Dari segi harganya sendiri ini sama kayak dawet irengnya, jadi 5.000 aja. Dan kalau dilihat dari porsinya, ini tuh porsinya penuh banget, ada 10 biji, jadi worth it banget dari harga maupun juga porsinya. Terus kita langsung cobain, dan cara makan klepon ini satu hap aja ya Besti. Jadi pas digigit itu sensasi pertama yang kalian dapet itu si gula merahnya. Jadi perpaduan antara kleponnya terus juga kelapa mudanya ini dan gula merahnya itu pas banget Besti. Jadi teksturnya tuh ada balance gitu loh. Ada manisnya, ada chewy dari kleponnya, dan ada gurih dari si kelapa mudanya ini. Dan pas digigit juga gula merahnya ini isinya penuh gitu loh Besti. Jadi pas kalian gigit itu bakal kerasa puas gitu. Nah, kalau untuk si dawet irengnya ini itu juga porsinya menurut aku cukup gitu loh untuk satu porsi seharga 5.000. Ini menurut aku dua-duanya enak sih Besti. Jadi kalau dari segi mana yang aku paling suka, dua-duanya aku suka. Jadi aku mau kasih rating untuk si kleponnya ini 9/10 dan untuk si dawetnya ini 9,5/10. Jadi worth it banget kalau kalian lagi ada di Kampung Heritage, bisa cobain di Omah Dawet Ireng ini. Makasih Bu, mari. Perjalanan kita di Kota Malang sudah berakhir nih Besti. Akhirnya Nabila bisa tahu kalau konsisten sama pilihan itu perlu. Walaupun di sekitar kita banyak perubahan, tapi tetap aja semua perubahan itu tergantung sama diri kita sendiri. Next kita bakal ke kota mana lagi ya? Tungguin footage di episode selanjutnya ya Besti.